Selamat pagi, perkenalkan nama saya Veronica Neni, NIM D110101710117, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Geometri Jalan Angkut Tambang berdasarkan standar ASTO pada penambangan batu granit PT Hansindo Mineral Persada Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Insinyur Aswa Nurmala MT, dan Bapak Muhammad Khalid Syafrianto STMT, dan dosen penguji saya, Bapak Insinyur Syahrudin MT, dan Bapak Budi Purwoko STMT. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. PT Hansindo Mineral Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan, khususnya batu granit, dengan menggunakan sistem penambangan terbuka dengan metode quarry. Salah satu kegiatan yang termasuk penting dalam usaha penambangan di PT Hansindo Mineral Persada adalah pengangkutan. Agar kegiatan pengangkutan dapat berjalan dengan lancar, maka geometri jalan angkut harus sesuai dengan standar geometri jalan yang ditetapkan, yaitu berdasarkan standar ASTO. Dalam proses pengangkutan di PT Hansindo Mineral Persada, terdapat ketidakserasian antara kerja alat angkut dan alat muat, di mana alat gali muat sering menunggu alat angkut yang disebabkan oleh kondisi jalan yang belum memenuhi standar, sehingga dapat mempengaruhi target produksi. Untuk meningkatkan target produksi dan produktivitas alat angkut, maka perlu adanya evaluasi terhadap geometri jalan angkut. Jika geometri jalannya sudah sesuai dengan standar, hal ini tentu dapat memberikan kontribusi yang besar untuk waktu tempuh dan kecepatan alat angkut yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas alat angkut itu sendiri dan dapat meningkatkan target produksi. Selanjutnya, perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana geometri jalan angkut tambang aktual yang terdapat pada PT Hansindo Mineral Persada. Yang kedua, apakah geometri jalan angkut tambang yang ada di PT Hansindo Mineral Persada sudah sesuai dengan standar jalan angkut tambang? Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah mengevaluasi geometri jalan angkut tambang yang terdapat di PT Hansindo Mineral Persada dengan standar jalan angkut tambang yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan rekomendasi geometri jalan angkut tambang jika dari hasil evaluasi jalan angkut yang ada belum sesuai dengan standar ASTO. Adapun pembatasan masalah yang pertama adalah penelitian ini tidak menghitung atau membahas tentang drainase pada geometri jalan tambang. Jalan yang diteliti hanya jalan angkut dari front penambangan menuju crusher. Tidak menghitung umur jalan, mainstain, besar parit, dan dimensi tanggul. Analisis tidak memperhitungkan biaya pengerjaan perbaikan jalan atau aspek ekonomi, dan penelitian ini hanya dibatasi berdasarkan standar ASTO. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti adalah kemampuan untuk menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan pertambangan serta penambahan wawasan tentang geometri jalan angkut tambang bagi perusahaan sebagai bahan rekomendasi terkait jalan angkut tambang. Untuk umum, untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan maupun sebagai referensi mengenai geometri jalan angkut tambang. Bab 2, tinjauan pustaka yang pertama, wilayah penelitian. PT Hansindo Mineral Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu granit. Secara administratif, wilayah IUP PT Hansindo Mineral Persada berada di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas IUP sebesar 8 hektar. Selanjutnya, kesampaian lokasi. Lokasi pertambangan PT Hansindo Mineral Persada dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Jika melalui jalur darat dari kota Pontianak menuju Purun Kecil dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam.
Kemudian dilanjutkan menuju lokasi kuari di Dusun Gambir dengan jarak 3,8 km. Kondisi jalan yang akan ditempuh dari Kota Pontianak menuju Purun Kecil merupakan jalan provinsi yang sebagian besar beraspal dengan baik. Di sini juga ditampilkan peta kesampaian lokasi penelitian dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura menuju lokasi penelitian PT Hansindo Mineral Persada. Selanjutnya, topografi. Pada umumnya, Kabupaten Mempawah merupakan daerah yang berdataran rendah, perbukitan dan pesisir pantainya berawa-rawa. Wilayah ini didominasi oleh kemiringan lereng 0 sampai dengan 8% atau kurang dari 8% dan ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 sampai 8% terdapat di Kecamatan Sungai Pinyu, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyu Segedong, dan Siantan. Ini adalah peta topografi dari PT Hansindo Mineral Persada. Selanjutnya, geometri jalan angkut tambang. Lebar jalan angkut yang pertama adalah lebar jalan angkut pada jalan lurus. Lebar jalan minimum pada jalan lurus dengan lajur ganda atau lebih menurut ASTO Manual Rural Highway Design harus ditambah dengan setengah lebar alat angkut pada bagian tepi kiri dan kanan jalan. Untuk menghitung lebar jalan angkut minimum pada jalan lurus menggunakan persamaan sebagai berikut. L min sama dengan N dikali WT plus N plus T dikali setengah dikali WT, di mana L min itu sendiri merupakan lebar jalan angkut minimum, N merupakan jumlah jalur, dan WT merupakan lebar alat angkut. Ini adalah ilustrasi gambar lebar jalan angkut dua jalur pada kondisi lurus. Yang kedua, lebar jalan angkut pada belokan atau tikungan. Lebar jalan angkut pada belokan atau tikungan selalu lebih besar daripada lebar jalan angkut pada jalan lurus. Berdasarkan ilustrasi dari gambar lebar jalan angkut atau jalur pada belokan ini sendiri, maka lebar jalan minimum pada belokan dapat dihitung dengan persamaan C min sama dengan N dikali U plus FA plus FB plus Z plus C, atau C sama dengan Z sama dengan setengah dikali U plus FA plus FB, di mana M min itu sendiri adalah lebar jalan angkut minimum pada belokan atau tikungan, N itu adalah jumlah jalur, U adalah lebar jejak roda, FA merupakan lebar juntai depan, dan FB lebar juntai belakang. Z merupakan lebar bagian tepi jalan, dan C merupakan jarak antar kendaraan. Kemiringan jalan angkut atau grade dapat berupa jalan menanjak maupun jalan menurun yang disebabkan perbedaan ketinggian pada jalur jalan. Secara umum, kemiringan jalan angkut biasanya dinyatakan dalam persen, di mana kemiringan 1% berarti jalan tersebut naik atau turun 1 meter atau 1 feet untuk setiap jarak mendatar sebesar 100 meter atau 100 feet. Kemiringan jalan angkut atau grade dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Grade sama dengan delta H per delta X dikali dengan 100%, di mana delta H merupakan beda tinggi antara dua titik yang diukur dan delta X merupakan jarak datar antara dua titik yang diukur. Selanjutnya adalah superelevasi, merupakan kemiringan jalan pada tikungan yang terbentuk oleh batas antara tepi jalan terluar dengan tepi jalan terdalam karena perbedaan ketinggian. Persamaan yang digunakan dalam menghitung besarnya superelevasi adalah sebagai berikut. E plus F sama dengan V kuadrat per 127 dikali R.
M merupakan angka super elevasi, F merupakan koefisien gesekan melintang, V merupakan kecepatan kendaraan, dan R merupakan jari-jari tikungan. Berikut adalah gambar dari perubahan kemiringan melintang pada tikungan. Agar terhindar dari kemungkinan kecelakaan, maka untuk kecepatan tertentu dapat dihitung jari-jari minimum atau Rmin. Untuk super elevasi maksimum atau Emax dan koefisien gesek maksimum Fmax dengan menggunakan rumus Rmin sama dengan V kuadrat R per 127 dikali Emax plus Fmax, di mana Rmin itu adalah jari-jari tikungan minimum dan VR merupakan kecepatan rencana, Emax merupakan super elevasi maksimum, dan Fmax merupakan koefisien gesek maksimum. Untuk pertimbangan perencanaan digunakan Emax sama dengan 10%, dengan persamaan dapat dihitung jari-jari tikungan minimum atau Rmin untuk variasi FR dengan konstanta Emax sama dengan 10% serta harga Fmax. Bentuk busur lengkungan pada tikungan. Badan jalan secara horizontal dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang lurus dan bagian yang melengkung. Rancangan pada kedua bagian tersebut berbeda, baik ditinjau dari konsistensi lebar jalannya maupun bentuk potongan melintangnya. Yang perlu diperhatikan dalam merancang bagian jalan yang lurus adalah harus mempunyai panjang maksimum yang dapat ditempuh dalam tempo sekitar 2,50 menit dengan mempertimbangkan keselamatan pengemudi akibat kelelahan. Sedangkan pada bagian yang melengkung biasanya digunakan dua jenis rancangan, yaitu rancangan yang pertama, tikungan berbentuk lingkaran atau FC, dan tikungan berbentuk spiral lingkaran spiral SCSC. Selanjutnya adalah kemiringan melintang. Kemiringan melintang merupakan sudut yang dibentuk oleh dua sisi permukaan jalan terhadap bidang horizontal. Pada umumnya, jalan angkut tambang mempunyai bentuk penampang melintang cembung. Dengan tujuan untuk memperlancar penyaliran saat hujan, maka air yang ada pada permukaan jalan akan segera mengalir ke tepi jalan, tidak berhenti dan menggumpal pada permukaan jalan. Hal ini penting karena air yang menggenang akan membahayakan kendaraan yang lewat dan mempercepat kerusakan jalan. Nilai yang umum direkomendasikan dari kemiringan melintang atau crossslope adalah sebesar 20 sampai dengan 40 mm per meter, dan jarak bagian tepi jalan ke bagian tengah atau pusat jalan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk menghitung kemiringan melintang dapat dibuat persamaan sebagai berikut. A sama dengan setengah dikali WT dan B sama dengan A dikali 40, di mana A itu sendiri merupakan kemiringan melintang atau crossslope, WT itu merupakan lebar jalan angkut untuk dua jalur, dan B merupakan beda tinggi. Ini adalah ilustrasi gambar dari penampang melintang jalan angkut. Selanjutnya adalah rimpul. Secara teoritis, kemiringan jalan angkut yang mampu diatasi truk dapat diketahui berdasarkan jumlah rimpul yang tersedia dan jumlah rimpul yang dibutuhkan untuk mengatasi tahanan gulir dan tanjakan. Agar kendaraan dalam keadaan setimbang, maka rimpul yang dibutuhkan oleh kendaraan harus sama dengan rimpul yang tersedia pada kendaraan. Rimpul yang diperlukan dapat dicari dengan HP dikali 375 dikali dengan efisiensi mekanis dibagi dengan kecepatan. Rimpul yang diperlukan, yang pertama rimpul untuk mengatasi tahanan gulir, RP1 sama dengan W dikali RR, di mana RP1 ini merupakan rimpul untuk mengatasi tahanan gulir, W merupakan berat kendaraan bermuatan, dan RR merupakan tahanan gulir. Yang kedua, rimpul untuk mengatasi tanjakan. RP2 sama dengan W dikali RP
RPT dikali G. Di mana RP2 sama dengan rimpul untuk mengatasi tanjakan, W merupakan berat kendaraan bermuatan, RPT merupakan tahanan kemiringan, dan G merupakan kemiringan. Selanjutnya, aspek keselamatan jalan angkut tambang. Yang pertama adalah rambu-rambu pada jalan. Rambu-rambu dipasang untuk keselamatan. Lampu penerangan pada jalan angkut bertujuan untuk memudahkan pengemudi dalam melihat daerah-daerah rawan dan dapat membahayakan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hal itu dikarenakan dalam penelitian nantinya akan menggunakan data-data berupa angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tahapan penelitian yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi serta teori yang berhubungan dengan geometri jalan berdasarkan referensi dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dalam penelitian ini. Kedua adalah pengumpulan data. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan. Adapun data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah lebar jalan angkut tambang, yang kedua kemiringan jalan, yang ketiga adalah super elevasi, yang keempat adalah kemiringan melintang. Lebar jalan angkut tambang pada kondisi lurus akan diambil 25 meter per segmen dengan menggunakan meteran yang ditarik dari tepi kanan dan tepi kiri jalan. Dan alat total station sehingga didapat koordinat jalan angkut yang menginterpretasikan lebar jalan lurus. Lebar jalan pada tikungan diambil pada setiap tikungan yang ada. Cara pengambilan datanya sama dengan pengambilan data untuk lebar jalan lurus. Untuk jarak pengambilan datanya menyesuaikan dengan keterdapatan tikungan di jalan angkut tersebut. Selanjutnya kemiringan jalan atau grade. Posisi kemiringan jalan ini bisa berupa tanjakan ataupun turunan. Kemiringan jalan diambil pada setiap tanjakan atau turunan yang ada. Cara pengambilan datanya adalah dengan menggunakan alat total station, sehingga didapatkan koordinat X, Y, dan Z. Koordinat Z ini menunjukkan nilai elevasi. Untuk jarak pengambilan datanya menyesuaikan dengan keterdapatan tanjakan atau turunan yang ada di jalan angkut tersebut. Selanjutnya super elevasi. Super elevasi ini diambil pada setiap tikungan di bagian tepi terdalam. Cara pengambilan datanya menggunakan alat total station, sehingga didapatkan koordinat X, Y, dan Z. Koordinat Z ini menunjukkan nilai elevasi. Untuk jarak pengambilan datanya menyesuaikan dengan keterdapatan tikungan yang ada di jalan angkut tersebut. Selanjutnya adalah kemiringan melintang atau cross slope. Cross slope merupakan kemiringan jalan pada jalan lurus dikarenakan perbedaan ketinggian pada sisi permukaan jalan. Jadi kemiringan melintang ini diukur pada permukaan jalan angkut tambang pada kondisi lurus yang mempunyai beda tinggi antara bagian tepi jalan dengan bagian tengah jalan dengan menggunakan alat ukur berupa total station dan meteran. Untuk jarak pengambilan datanya menyesuaikan dengan keterdapatan cross slope yang ada di jalan angkut tersebut. Selanjutnya adalah data primer. Data primer selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan adalah yang pertama peta topografi. Peta topografi ini diberikan perusahaan
PT Hidromineral Persada sebagai acuan untuk melihat kontur yang ada di lokasi penelitian. Yang kedua adalah data peralatan tambang. Peralatan tambang yang digunakan perusahaan dalam proses penambangan dari proses pengangkutan hingga pemuatan adalah alat muat ekskavator Komatsu dan alat angkut dump truck 220 PS. Spesifikasi alat angkut. Data spesifikasi alat angkut diberikan perusahaan sebagai acuan dalam proses penelitian, karena pada penelitian ini membahas tentang evaluasi jalan angkut tambang, maka akan fokus kepada alat angkut yang melewati jalan tersebut. Apakah alat angkut yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi jalan yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah pengolahan data. Data hasil pengukuran geometri jalan angkut di lapangan diolah menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan AutoCAD 2007. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan-perhitungan untuk geometri jalan angkut yang sesuai dengan standar ASTO. Langkah perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Perhitungan lebar jalan lurus dan lebar jalan pada tikungan. Yang kedua, menghitung kemiringan jalan angkut atau grade. Yang ketiga, menghitung nilai super elevasi. Dan yang keempat, menghitung nilai kemiringan melintang. Analisis data. Yang pertama adalah analisis data merupakan kegiatan pencarian solusi dari permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Jika hasil analisis data menyatakan geometri jalan angkut belum sesuai standar, maka akan diberikan suatu rekomendasi jalan angkut tambang yang berupa perencanaan geometri jalan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Adapun tahapan dari analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebar jalan lurus dan lebar jalan pada tikungan. Yang kedua, kemiringan jalan atau grade. Yang keempat, super elevasi. Yang kelima, kemiringan melintang. Analisis data yang dilakukan sesuai dengan standar ASTO. Selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Yang pertama, studi pustaka. Selanjutnya saya akan mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder. Data primernya adalah lebar jalan angkut, kemiringan jalan, kemiringan melintang atau crosslop, dan super elevasi. Data sekundernya adalah spesifikasi alat angkut, peta topografi, dan data peralatan tambang. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data berupa perhitungan lebar jalan lurus dan jalan pada tikungan, perhitungan kemiringan jalan, perhitungan super elevasi, perhitungan kemiringan melintang. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, kesimpulan dan saran, dan selesai. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.